Oke, ya wis silakan mulai lagi. Ya, jadi selamat sore Pak Yu dan teman-teman. Jadi hari ini saya ingin presentasi tentang DDoS attack yang lebih rinci lagi tentang ICMP ping atau ICMP flood atau ping flood. Nah, ICMP flood atau ping flood ini adalah sebuah istilah untuk suatu aktivitas di mana slide-nya nyala, nah. Jadi supaya gede gambar atas. Nah, oke. Nah, ICMP flood atau ping flood ini itu sebuah istilah untuk suatu aktivitas di mana dilakukan banyak request ping ICMP ke sebuah router atau server. Nah, yang melakukan itu bisa satu user atau banyak user itu bisa dilakukan. Nah, efek yang terjadi adalah naiknya CPU load. Kalau di router saya yang saya coba itu naiknya CPU load dan habisnya bandwidth router karena digunakan untuk menghandle banyaknya request ping ICMP yang masuk ke dalam router. Nah, ini contoh ICMP flood-nya saya menggunakan ya rumus program yang sama seperti teman saya dikasih. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nanti kalau dijalankan programnya, munculnya seperti ini, akan melakukan ping terus-menerus ke IP router saya, yaitu 192.168.41. Untuk size-nya saya menggunakan 65,5 kilobytes of data, dan dilakukan setiap millisecond satu paket. Nah, hasilnya itu seperti ini. Bisa dilihat di kanan, CPU load-nya itu naik ke sekitar 20%, 30%, 16%. Dengan paket rate-nya 1502 paket per second. Untuk size-nya ada 17,9 megabit per second. Dan biasanya itu kilobit per second. Nah, untuk cara mengatasinya, saya menggunakan firewall yang sederhana, yaitu firewall langsung di drop ICMP-nya, menggunakan gen input, action-nya drop, lalu protokolnya ICMP. Nah, setelah saya menyalakan firewall, yang terlihat pada CMD menjadi request timeout terus. Atau kalau tidak request timeout, ada paket send, receive 0, namun dia lost, yaitu 100% lost. Gitu. Nah, ini contohnya sebelum dan sesudah. Jadi sebelumnya itu kalau dilihat di grafiknya masih datar seperti ini. Lalu saya membuka programnya. Untuk sekitar sini saya baru membuka 1. Lalu saya mencoba untuk membuka 2 dan 3 CMD, lalu naik menjadi setinggi ini untuk grafiknya. Lalu saya mencoba untuk mengurangi CMD-nya menjadi kembali ke 1 CMD lagi, turun lagi ke sini. Lalu untuk bagian sini, saya menyalakan firewall-nya, dan dia menjadi benar-benar datar. Itu karena semua paketnya sudah di-drop. Begitu. Nah, untuk demonstrasinya, ya sederhananya, ininya masih nyala. Saya coba matikan, lalu bisa dilihat walaupun dengan 1 CMD saja sudah langsung naik tinggi kalau dilihat berdasarkan grafisnya. Lalu kalau saya matikan ini, nyalakan, aktifkan lagi, dia akan kembali turun dan menjadi request timeout. Gitu. Jadi ya, begitu saja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Next siapa? Tadi Fabian ya. Saya, Pak Jordan. Oke. Selamat siang Pak Yu dan teman-teman. Saat ini saya mau menjelaskan bagaimana cara mengamankan router itu dari ICMP flood. Nah, apa itu ICMP flood atau ping flood? Itu merupakan sebuah serangan DOS atau denial of service yang merupakan akan mengakibatkan targetnya itu menjadi down. Serangan ini tuh akan membuat resource target akan dibanjiri dengan request ICMP secara cepat tanpa perlu nunggu respon dari kita.
Lalu akibatnya itu bakal mengalami keterlambatan sistem pada servernya. Jenisnya kalau misalkan dilakukan oleh banyak device, itu akan disebut DDoS atau Distribute Denial of Service. Nah, di sini pada saat keadaan normal, dapat dilihat CPU load-nya 1%, di sini belum ada penyerangan apapun, lalu juga dalam TXRX-nya masih keadaan normal, tidak terlalu besar. Lalu pada saat terserang, di sini CPU load-nya meningkat sebanyak 6%, lalu ini bukti melakukan penyerangannya, terus TXRX-nya juga akan meningkat. Nah, cara mengatasinya yaitu pertama kita buat filter dengan chain input, protokolnya ICMP. Lalu di sini saya pakai limit di mana rate-nya hanya 2 per second dan burst-nya cuma 2. Action-nya itu di accept, jadi kita tetap menerima hanya setiap 2 paket saja. Lalu kita juga jangan lupa buat filter yang kedua yaitu chain-nya input, protokolnya ICMP, lalu action-nya di drop. Jadi ketika protokolnya lebih dari 2 paket, langsung akan di drop. Nah, di sini pada keadaan terfilter, CPU load-nya sudah turun jadi 2%, lalu TXRX-nya tidak sebesar saat terserang. Di sini juga dapat dilihat pada waktu melakukan ping, terdapat RTO. Lalu jika saya tunjukkan, di sini kondisinya filternya tidak saya aktifkan, terus resource-nya sudah 2%. Ini sudah saya serang menggunakan file .bat. Di sini saya cuma menampilkan 6 saja. Nah, di sini semua paket akan diterima, sehingga bebannya sangat tinggi. Lalu, ketika saya mengaktifkan filternya, nah, sudah terdapat request timeout, jadi dia akan bergantian. Dia akan membatasi setiap paket ICMP yang masuk ke router. Sini juga dapat dilihat paket yang telah diterima dan yang di-drop. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa? Tadi Jordan ya. Oke, Jordan. Apa? Berikutnya siapa? Ronald. Ronald, ya. Ya, Nala ya. Jadi selamat sore dari waktu Indonesia Timur. Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Ya. Saya akan mempresentasikan tentang materi ICMP atau ping flood. Nah, jadi untuk pengertian ICMP flood atau ping flood ya seperti namanya berarti banjir ping, di mana suatu device itu diserang dengan banyak sekali ping yang bisa makan bandwidth dan juga meningkatkan traffic. Nah, di sini kemarin saya coba untuk melakukan ping flood manual menggunakan CMD. Saya pakai ukurannya itu 65500 dan saya coba dengan mungkin hampir 100 CMD. Nah, waktu dicek untuk CPU-nya, mikrotik saya naik sampai 27% dan juga Adder 2 yang saya gunakan itu TXRX-nya besar sampai 56 Mbps. Nah, caranya untuk mencegah ping flood ini yang saya gunakan yaitu filter firewall di chain input untuk protokol ICMP. Nah, kemudian burst rate-nya untuk di bagian ekstranya ini harusnya burst-nya 1 ya. Saya kasih 1, rate-nya 1 per second dan action-nya accept. Nah, kemudian dibuat lagi firewall untuk ICMP tapi di drop ketika lebih dari 1. Nah, kemudian ada yang cara kedua juga, misalkan kita mau menerima paket ICMP yang beridentitas tipe tertentu, misalkan kayak echo reply, echo request, dan itu ada kodenya entah itu 11 00, 80, 11 0. Nah, itu bisa di teman-teman buka di
bagian advance-nya, terus ICMP type-nya itu bisa diubah di sini. Nah, terus code-nya itu kalau kalian cari tabelnya nanti ada. Excel-nya di Excel. Nah, untuk penempatan firewall-nya priority pastinya yang drop itu kita taruh paling bawah, sedangkan ini yang di bagian-bagian atas. Nah, kemudian cara berikutnya juga bisa pakai metode exchange jump dari materi MUM. Itu kita buat dulu chain ICMP. Ini saya buat ICMP-nya sendiri dengan protokol ICMP. Burst rate-nya saya kasih 1-1 dan action-nya saya accept. Kemudian saya buat lagi satu filter baru, firewall, input, protokol ICMP, dan action-nya akan di-jump ke chain ICMP huruf besar yang sudah dibuat tadi. Nah, ini adalah kondisi traffic dan CPU setelah pemasangan firewall. Bisa dilihat bahwa penggunaan Adder 2 TXRX-nya turun jauh sekali dan CPU-nya hanya digunakan 1%. Dibanding yang tadi, waktu diserang itu kena sekitar 20-an persen. Nah, ini untuk hasil yang dikeluar pada command prompt, banyak yang mengalami request timeout. Ini sudah CMD yang kesekian. Saya sudah tidak tahu ini CMD keberapa, Pak. Kemarin banyak sekali. Nah, terus untuk demonya, nah ini bisa dilihat Adder 2 masih di bawah. Dan juga CPU-nya 3%, 4%. Sekarang kita coba nge-pick. Nah, saya coba yang metode jump. Jadi nanti dari sini dia akan mengirim jump langsung ke ICMP yang di nomor 7 ini. Nah, ini saya buka beberapa command prompt dan hasilnya itu berhasil, dia mengalami request timeout. Untuk yang pertama itu dia masih terima karena satu paket. Nah, yang untuk command prompt pertama masih diterima karena dia terimanya satu paket. Kalau misalkan di sini diterima, biasa request timeout-nya di sini. Dia akan melakukan secara bergantian. Oke. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berikutnya. Mari beta. Tinggal aku tak ini. Tahu. Oke. Iya. Selamat siang, Pak Yu. Saya mau menjelaskan secara simpel mengenai ICMP flood. Jadi ICMP flood itu membanjiri target serangan dengan paket ICMP, yaitu kiriman request BCP ping itu, namun tanpa menunggu balasan, jadi akan terus-menerus dikirimin paket. Jadi cara ini digunakan untuk menghambat target atau bisa, kalau memang terlalu banyak, bisa jadi mati total malahan yang diserang karena bandwidth-nya akan terbanjiri oleh paket ICMP. Jadi hal ini dapat berhasil ketika
bandwidth dari penyerang itu lebih besar dari yang diserang. Jadi ya nanti yang diserang itu bakal dipenuhi sama request ICMP, makanya yang ingin mengakses server penyerang itu nanti bakal jadi lemot, anggapannya gitu. Jadi ketika diserang nanti kalau misalnya diserang dari beberapa device yang berbeda, itu lebih dikenal dengan nama DDoS yang biasanya orang-orang tahu. Nah, jadi sebelumnya itu ini firewall simple yang bisa sebenarnya ada cara yang rumit, tapi ini yang simple untuk menghindari dibanjiri oleh ICMP. Jadi nanti ada input ICMP, dikasih tahu limitnya, lalu actionnya di drop. Untuk demonya saya nyoba Pak, tapi tidak berhasil Pak. Tidak berhasil, ayo coba. Soalnya nggak tahu kenapa ya Pak, itu tapi nggak bisa di-ping Pak, routernya Pak. Loh. Saya sudah tanya tadi pagi, saya tanya Tongin sama Hendra, tapi juga nggak tahu kenapa nggak bisa Pak. Ayo Pak sih, ayo. Jadi demo kan jadi kan bentar Pak, saya ya sebentar. Jadi kan punya saya itu ini Pak, 81 kan Pak adresnya. Tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Saya tanya Hendra, katanya nggak tahu ya. Kok nggak bisa ini? Ya salah konfigurasi, bukan kamu kalau nggak bisa nge-ping Mas. Iya, di network ininya juga udah tak setting sih Pak, tapi nggak bisa. Saya juga bingung Pak. Kamu settingannya di Ethernet yang di routermu di ACP atau statik? Apa Pak? Routermu kamu pasang di Ether berapa itu? Ether 2? Di Ether 2 Pak. Di Ether 2, iya. Ether 2-nya isinya berapa? IP-nya berapa? 8.1. Ya. Iya Pak. Ya, terus kamu coba IP config dong udah tempatmu. Iya. Ethernetmu berapa? Ini Pak, 8.1. Loh. Mana wong kamu belum kasih kok. Kamu connect pakai apa? Ke routermu. Saya connect pakai LAN, Pak. Pakai kabel tuh. Lewat apa? Iya, pakai kabel. Lewat apa, Pak? Ada Ether 2, ada Ethernet biasa loh. Sing punyamu sing mana? Sing nempel mana? Nempel Ether 2 harusnya, Pak. Kok Ether 2? Saya enggak tahu sih. Punyamu laptopmu tergantung laptopnya. Bukan yang Ethernet biasa kah? Yang bawah. Harusnya yang ini sih, Pak. Tidak tahu saya. Kamu yang tahu. Soalnya saya settingnya begitu. Kamu masukkan Ether 2-nya. Yang di Ethernet 2 di laptop. Yakin lah. Ethernet 2 di laptop itu di mana ya, Pak? Kan laptop cuma satu. Nah iya, cuma satu tuh. Ya mestinya kan di bawah itu, yang Ethernet adapter bawah itu. Mestinya yang ini, Pak. Tidak tahu, mungkin aja. Loh kan itu laptopmu, saya masa tahu konfigurasinya laptopmu gimana. Iya toh? Coba masukkan sana. Coba saya buka ini ya, Pak. Iya. Ini. Mana? Nah, yang ini atau yang ini, Pak? Saya nggak tahu. Kamu kan taruh Ethernet 2, coba taruh Ethernet 1. Nomornya Ethernet 2. Sing Ethernet 1 lah, Ethernet 2 iku lak buat iku gak sih? Ayo. Jadi iki ya sini diganti dah. Ya, tapi nomornya nanti yang sana. Nah, tapi yang sana nanti hapusin yang Ethernet. Salah. Iya ya, 8 100 di situ. Tuh, iya. Oke. Itu kan kembar toh. Nah, di situ yang ini harus dihapus. Ini gini aja ya. Terus habis itu ini oke. Kok masih multiple ya, Pak? Iya, ya hapusin dulu sing Ethernet 2-nya deh. Udah saya hapus barusan. Bentar. Oh, bentar. Gini, kalau obtain IP address ini nggak bisa, Pak? Udah tahu, kamu masa kalau diganti auto.
Manajemen jaringan Nggak komputer masang sih Pak. Kan kurangin punya ya. saya barusan saya riset Pak. Jadi belum saya kasih DHCP. Nah iya makanya udah ada kok mau opt-in automatically itu kok mana opt-innya? Iya, ya, berarti saya ganti random ya. Gue main jargonmu tak kurangi lah ini. Loh, jangan gitu loh Pak. Nah iya dong. Lalu ini diganti. Kenapa ya Pak? Bentar. Mas Mari dah, Mas masuk belum? Kok nggak bisa ya Pak? Ini tak Udah bisa, saya tak ganti tahu. yang Coba yang Ether 2. No, coba klik masuk IP config sih, dicek. Keluar apa? Nih. Mana kamu masuk? Belum masuk itu. Nah, iya Pak, makanya kan yang Ether 2 ini kan Mana Ether 2 diganti kan Pak. Tapi Masa kok nggak bisa diganti? ada tuh nomor Ether 2 Ini yang udah saya kan kok nggak bisa diganti ya? Oh, salah saya. Halo. Nah, udah diganti. Ya, Pak. Ya. Ting apa? Cici. Halo? Suaraku masuk nggak? Guys. Hah? Ada yang mengerti Han? Kok nggak bisa ya Han? Ya. Aku ngerti sekarang Ya, kenapa nggak bisa. kedengeran Han. Nah, Ethernet 2-mu itu Ethernet palsu. Ethernet 2-mu itu Ethernet palsu buat Gen S3. Masih ingat nggak? Ethernet 2-mu itu Ethernet palsu buat Gen S3. Disablen. Tian, halo? Kok udah putus rasanya? Iya tadi aku lah wis ngomong toh, iku pakai harus pakai Ethernet biasa bukan Ethernet 2. Ya pakai Ethernet 2 ta. Iya. Titian, share screen lagi. Aku ODC yo. Yo, switching tadi. Ya apa Han? Ethernetmu yang Ethernet 2 tadi, itu Ethernet palsu yang kita buat untuk Gen S3. Masih ingat kita waktu Gen S3 enggak? Itu Ethernet palsu nih. Mending disable aja. Jadi kamu nyambungnya harus jadi Ethernet. Kamu salah masuk no. Yo, itu disable. Nah, wes, aman. Sekarang itu IPv4-mu ganti save. Oke, wes ngene. Yo, berarti saya harus iso. Enggak, belum. Ethernetmu, properties, IPv4. Sin tadi. Ini tak kasih nama itu. Ethernet. Kita ceritanya kamu mau pesen gitu, mau pesen gitu. Belum. Enggak pernah keluar tuh. Aku DC. Kan? Bentar. Aku ganti internet. Oh. Enggak pernah. Aku enggak pernah sih. Oh, kisah? Enggak ada. Aku enggak pernah. Halo? Ya DC aku. Ya tidak tanya baik-baik ya. Dari mana tuh? Oh iya. Ditanya iya. Dari mana? Karena kan kita ngomongnya jam mobilnya tidak pernah mengeluarkan itu kamu kok punya ini dari mana, kamu bikin dewek kali apa gitu ya. Oke. Ya wes oke ya thank you. Ya apa berhasil Sarum? Halo Pak, berhasil ya, Pak. Mana? Bentar Pak, ini Pak. Saya share screen.
Jadi kan ini sekarang tak disable, Pak. Ini tak kecil, Pak. Nah, share-nya share screen bukan window. oh shit. Sorry. Nah, udah. Jadi aja wes. kalau firewall tak nyala, no harusnya mandek. Nah itu mandek. Nah, kalau tak disable lagi harusnya jalan lagi. Jadi kamu cuma ngedrop ya ini anunya. Jadi firewallmu sambil drop ya. Kalau mau diganti sing Salah tadi tahu. Tahu Pak. Saya nggak sadar kalau saya nyetingnya itu Ethernet 2, Pak. Network 2 yang ini. Orang elektro kok nggak ngerti. Makanya kok nggak bisa dari kemarin kok nggak bisa, Pak. Saya lupa. Ya wes oke. Iya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Nah, iya, kok saya nggak tahu. Interface sing mana sing connect ya. Ya wes oke, terima kasih.